Nasdem lempar bola panas, cabut dukungan terhadap Anies. Mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati, tempat di hati masyarakat. Semakin banyak yang barangkali berempati pada calon presiden yang didukung oleh Nasdem. Suka tidak suka, sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas tadi. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati, ya Nasdem juga harus siap-siap untuk menerima ya kan konsekuensi itu. Tidak hanya kita tergantung pada masalah faktor seorang capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini di luar daripada pencapresan itu tidak kalah penting. Ketika Nasdem mengambil jarak dengan komitmen politik Pak Jokowi hanya karena agenda 2024, di situ kita mulai agak ragu. Apakah sebenarnya ini sama kita bermimpi tentang perubahan? Atau jangan-jangan konsep perubahan kita yang berbeda. Artinya kalau misalnya mau mengusung koalisi perubahan, istilahnya perubahan kan, itu tadi yang saya bilang ini kontradiksi. Karena dia ada di dalam, ikut membentuk itu, lalu dia mengatakan ini harus diubah. Itu sama seperti mengingkari anak kandung kan. Ya kan Bang? Ya kan? Iya. Ya. Disinilah keunggulan Surya Paloh dalam memainkan gamenya di politik. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa disetel sesuai keinginan yang partai punya. Yang Anies nggak paham, dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar. Surya Paloh juga nggak yakin Anies akan menang dalam pemilihan. Kalau potensinya Anies Baswedan kalah, ya dibuanglah cepat-cepat. Ya mungkin sebagian dari kalian sudah melihat di media sosial mengenai link berita di mana Surya Paloh siap mencabut dukungannya terhadap Anies jika memang diperintahkan oleh Jokowi. Saya sih tidak tahu apakah informasi itu valid atau tidak, tapi banyak yang merespon dan menanggapi. Oke lah, saya asumsikan ini benar. Lalu pertanyaannya adalah apa makna dan maksud Paloh mengatakan itu? Apakah Nasdem susah sadar, menyesal, kemudian bertobat ingin kembali bergabung dengan pemerintah? Tapi saya masih pribadi tidak melihat dari sudut pandang seperti itu. Melihat gelagat Nasdem sejak mengusung Anies sampai sekarang rasanya ada yang aneh. Saya malah melihatnya sebagai sebuah perangkap yang disiapkan untuk Jokowi. Saya yakin Jokowi tidak akan masuk perangkap seperti itu. Nggak gampang memberikan umpan dan Jokowi memakan umpan. Jokowi adalah tipe yang hati-hati bahkan saat berbicara. Jadi sangat tidak mungkin kalau Jokowi meminta Nasdem agar membuang Anies ini bisa jadi blunder terbesar yang bakal menjatuhkan Jokowi. Jokowi nggak akan sebodoh itu melakukan hal-hal yang konyol. Tapi ucapan tersebut bisa menimbulkan salah tafsir dan persepsi. Ini seolah Jokowi menginginkan Anies tidak didukung oleh Nasdem. Ini bisa dimaknai dengan Nasdem tidak mau pisah dari pemerintah, tapi pemerintah yang mau berpisah dari Nasdem. Dengan mengatakan siap mencabut dukungan bila diminta, artinya Nasdem dianggap seolah dipaksa untuk meninggalkan Anies jika memang terpaksa. Ada bau-bau ingin play victim seolah Nasdem ingin menantang Jokowi agar memerintahkan Nasdem mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan. Nasdem berkali-kali memancing Jokowi tapi belum berhasil. Good luck untuk Nasdem jika mau ngotot memancing Jokowi. Langkah catur Jokowi itu dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak gegabah dan sembrono seperti Nasdem yang kebelet mengusung Anies. Sebelumnya Nasdem juga seolah-olah memancing agar menterinya di reshuffle. Kelihatan jelas mereka akan play victim jika ini beneran terjadi. Saya pribadi pendukung Jokowi segera lakukan reshuffle terhadap seluruh menteri dari Nasdem. Enggak ada gunanya mempertahankan mereka. Ini adalah win-win solution untuk keduanya. Nasdem bisa fokus mengusung Anies, memoles Anies sebagai antitesis Jokowi, bisa ngegas ala kelompok sakit hati dalam strategi politiknya. Rakyat pun bisa paham kalau Nasdem sudah berubah haluan, mau banting setir, jangan tanggung-tanggung, nggak perlu bermain dua kaki, berstandar ganda dan bikin bingung banyak pihak. Di sisi lain Jokowi juga bisa menempatkan menteri yang memang sejalan dengan visi pemerintahan. Ya nggak perlu lagi ada orang yang seperti duri dalam daging. Lagi pula saya melihat berita-berita mengenai Anies dan calon koalisinya itu cenderung mulai turun. Mungkin banyak yang menilai koalisi ini tidak akan deal dan diresmikan. Terlalu banyak drama tarik ulur.